jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kembali bermuajahah di tempat dan kesempatan yang mulia ini, dengan terus berharap semoga apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini benar-benar bisa memberikan penguatan terhadap nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut kaji sirah kita pada kesempatan kali ini. Setelah Rasulullah SAW melakukan prosesi hijrah ke Madinah, maka tibalah Rasulullah SAW di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madinah ini berbeda dengan Makkah. Dari kultur daerahnya sampai profil-profil manusianya ini memang berbeda. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isti'ab, memberikan semacam persiapan agar Rasulullah SAW menguasai medan Madinah. Karenanya penguasaan tentang Madinah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Turun surat Al-Baqarah. Ini surat pertama yang turun di Madinah. Seolah-olah memberikan kesan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bekalan kepada nabinya agar Rasul ini tahu tentang kondisi Madinah. Karenanya di Al-Baqarah ini kita menemukan ada 3 jenis manusia, 3 tipe manusia. Orang mutakin, orang kafir, dan orang munafik. 3 jenis ini nggak ada di Mekah. Di Mekah cuma 2, orang mukmin dan orang kafir. Nggak ada orang munafik di Madinah. Di Madinah ada orang munafik. Jadi Al-Baqarah ayat pertama, ayat-ayat awal itu langsung memberikan isti'ab, penguasaan medan kepada Rasulullah SAW tentang manusia-manusia yang nantinya akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Orang mutakin 5 ayat. Artinya dengan 5 ayat ini orang akan bisa melihat, oh ini orang mutakin. Cukup dengan 5 ayat orang langsung bisa tahu, oh ini orang mutakin. Ketika bicara orang kafir, itu Allah Subhanahu wa taala bicara tentang 2 ayat. Ketika bicara 2 ayat, ketika bicara tentang 2 ayat ini, orang langsung bisa tahu, oh ini orang kafir. Tapi ketika bicara orang munafik, Allah Subhanahu wa taala bicara dengan 13 ayat. Kenapa? Karena kepribadian orang munafik ini emang ruwet, jelimet di pribadinya, gitu. Susah diidentifikasi, sehingga sampai 13 ayat untuk mengungkap tentang esensi kemunafikan. Bahkan nggak kurang dari situ. Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan surat Al-Munafiqun. Nggak sekedar itu, di banyak ayat bertebaran ayat-ayat tentang orang munafik. Untuk apa? Untuk memberikan penguatan, gambar real tentang orang munafik. Tapi kenapa begitu banyak ayat-ayat tentang munafik? Karena pribadinya jelimet, ruwet, susah ditebak. Nah, 3 tipe manusia ini diberikan gambaran itu kepada Rasulnya karena memang Madinah beda dengan Mekah. Disiapkan sedemikian rupa Rasulullah SAW agar bisa menguasai Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua juga menarik di Madinah karena di Madinah ada suku-suku Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi yang dominan, yaitu suku Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Quraiko. Ini 3 suku Yahudi besar yang menguasai Madinah, dominan, pengaruhnya juga eksis di Madinah. Ini juga nggak ada di Mekah. Dan yang ketiga, fenomena tentang 2 suku besar di Madinah yang menopang Madinah, yaitu suku Aus dan suku
Dua suku ini benar-benar menjadi penopang Madinah. Jadi kalau dua suku ini akur, maka dua suku ini dikuasai, maka dia akan menguasai Madinah. Siapa saja yang menguasai dua suku ini, pasti dia akan menguasai Madinah. Kalau model kita di sini kayak Muhammadiyah sama NU. Kalau dua ormas ini dikuasai, dia akan menguasai negeri ini. Gitu. Kira-kira begitu. Aus sama Khazraj ini dua suku besar di Madinah yang paling berperan gitu. Untuk menjaga eksistensi Madinah. Itu dua suku ini, dan menariknya dua suku ini selalu berperang. Ya, tahun ke tahun, bahkan antar generasi, dari kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya terus perang tuh. Aus sama Khazraj, dua suku yang selalu berperang. Kenapa berperang? Karena dirawat emang perangan mereka. Sama siapa? Sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dapat keuntungan kalau dua suku ini berperang. Kenapa? Karena senjatanya dari Yahudi. Orang-orang Aus, orang-orang Bani Quraizo, Bani Quraiko, Bani Nadir itu mensuplai senjata ke Aus dengan Khazraj gitu. Orang Yahudinya sih nggak ribut, orang Yahudinya nggak pernah ribut, tapi dia menjaga keributan orang-orang Aus dengan Khazraj. Dari situ dia dapat kekayaan, dia dapat keuntungan. Gitu. Jadi itulah suasana Madinah. Gitu. Ada dua suku yang selalu berperang, ada tiga kelompok Yahudi besar di Madinah. Ada tipe manusia yang beragam, orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Jadi ternyata di Madinah tidak lebih sederhana gitu tantangannya daripada di Mekah. Kenapa? Karena di Madinah sangat kompleks. Karenanya di sini perlu ada sikap yang tepat, ada strategi yang jitu yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW agar Rasulullah bisa eksis di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah pendatang. Kalau salah bersikap, Nabi bisa diusir sama orang Madinah. Gitu. Apalagi di Madinah ada tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang besar, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya itu orang-orang besar di Madinah. Saya kemudian Abdullah bin Ubay mewakili orang munafik. Jadi kompleks benar. Madinah itu sangat kompleks. Madinah yang sangat kompleks. Pada saat yang bersamaan, Mekah juga masuk masalah. Kenapa? Karena akan sangat mungkin Mekah akan menyerang Madinah. Kenapa? Rasulullah SAW ada di Madinah. Jadi permasalahannya tambah kompleks. Orang Mekah akan tetap menyerang Madinah, sementara di Madinah ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Sementara jumlah sahabat Nabi belum banyak, fasilitas, sarana yang dimiliki oleh Rasulullah tidak cukup gitu untuk menanggulangi orang-orang Mekah yang mungkin akan menyerang Madinah. Belum lagi orang-orang Yahudi yang melakukan provokasi, belum lagi orang-orang munafik yang jadi duri dalam daging. Ini akan sangat rentan gitu untuk menjaga konsistensi Rasulullah SAW di Madinah. Gitu. Sehingga diperlukan sebuah strategi yang jitu agar Rasulullah dan sahabat bisa eksis di Madinah. Kenapa? Sekali lagi, Rasulullah pendatang, bukan penduduk asli. Salah-salah bersikap bisa diusir dari Madinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran realita yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi untuk mengantisipasi semua masalah yang ada? Mari kita lihat sirah sejarah Rasulullah SAW ini. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengantisipasi semua permasalahan yang ada. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Yang ketiga, Rasulullah membuat piagam Madinah.
3 terobosan ini menjadi strategi yang paling jitu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ada setelah Rasulullah tiba di Madinah. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid. Ini menarik sebenarnya. Kenapa masjid yang dibangun? Padahal Mekah masih jadi ancaman. Mekah masih jadi ancaman. Akan sangat mungkin orang-orang Mekah akan menyusul Rasulullah menyerang Madinah. Karena harusnya yang dibangun bukan masjid. Kalau kita bukan masjid. Mungkin yang ada di benak kita yang harus kita bangun adalah benteng-benteng yang kokoh. Benteng-benteng yang kokoh itu yang ada di benak kita. Kenapa? Karena memang orang Mekah akan sangat mungkin itu menyerang Madinah. Mereka punya pasukan. Gitu. Mereka bisa menyusul Rasulullah SAW sebagai buruan mereka. Tapi ternyata Rasulullah nggak bikin benteng, tapi Rasulullah bikin masjid. Ini menarik. Yang kedua, mungkin yang ada di benak kita begitu Rasulullah SAW menaklukkan kota Madinah, mungkin yang ada di benak kita Rasulullah akan bangun istana. Kenapa istana? Iya, istana itu simbol supremasi, simbol kekuasaan. Jadi kalau kita bangun istana, Rasulullah bikin istana di Madinah, itu terkesan ngasih tahu ke orang Mekah, sekarang saya udah jadi penguasa, ente gak usah macam-macam. Itu. Kenapa? Saya jadi penguasa di Madinah. Simbolnya apa? Istana. Gitu. Tapi ada istana di Madinah? Gak ada. Ternyata Nabi gak berpikir seperti berpikirnya kita. Gitu. Gak ada di istana, gak ada benteng-benteng yang kokoh, gak ada. Tapi Rasulullah SAW malah bikin masjid. Ini menarik. Gitu. Ada apa dengan masjid? Dan ternyata ini kebiasaan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada satu penaklukan satu kota di dalam Islam kecuali yang pertama dibangun di kota itu adalah masjid. Gak ada satu daerah yang ditaklukkan maka pertama dibangun di daerah yang ditaklukkan itu masjid. Itu menarik. Saat bin Abi Waqqas ketika menaklukkan Mesir, itu yang pertama dibangun masjid. Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, yang pertama dibangun masjid. Jadi gak ada satu tempat yang ditaklukkan oleh kaum muslimin maka yang pertama dibangun adalah masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Ini menarik. Dan bangunan masjid yang dibangun oleh Nabi nggak mewah, bukan kayak Nurul Iman. Kalau Nurul Iman cakep banget ya, cakep banget Nurul Iman. Bangunan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW cuma berlantai pasir, tiangnya tiang-tiang korma, batang korma, atapnya pelepah korma. Luasnya 30 kali 30. Ini luas berapa nih masjid? 10 kali 20 lebih sih. Nabi itu masjidnya 30 kali 30. Berlantai pasir, dari tiang korma, atasnya pelepah korma. Jadi gak istimewa juga sebenarnya dibangun. Mungkin kami kebayang kita mungkin masjid yang enggak juga. Masjid sangat sederhana. Tapi masjid. Sehingga sahabat waktu itu mungkin senang banget gitu. Di Mekah itu punya masjid, boro-boro. Orang sholat aja susah. Di Madinah punya masjid gitu. Gede lagi, 30 kali 30. Jadi mau mewah buat sahabat yang baru tiba di Madinah. Ini kesenangannya luar biasa. Dalam kondisi senang begitu, ada Arab Badui masuk masjid buang air kecil. Baru berdiri itu masjid. Masjid baru berdiri, lagi senang-senangnya. Masjid pertama baru berdiri. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang buang air kecil di pojok sana. Kayak apa marah di sahabat. Sahabat marah, pedang itu udah keluar separuh. Tapi kemudian Rasulullah SAW menahan sahabat dan Rasulullah langsung menghadapi si Arab Badui itu.
diselesaikan dulu tuh hajatnya. Kalau dipukul, diusir, berantakan tuh. Orang lagi buang hajat, diselesaikan dulu, ditungguin sama Nabi, dituntut, dibuang bekasnya. Santun banget Rasulullah, lembut banget. Sampai si Arab Badui itu kagum dengan Rasulullah. Kenapa? Karena itu terjadi di sela-sela sahabat yang garang, gitu, sahabat yang marah. Tapi ada orang yang begitu istimewa, yang begitu lembut, nuntut si Arab Badui sampai selesai hajat. Karena kemudian si Arab Badui itu berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke surga bersama orang ini, Muhammad. Saya sama Muhammad aja ya Allah, yang lainnya gak usah. Yang lainnya gak usah masuk surga. Saya sama Muhammad aja. Saking simpatinya orang itu kepada Rasulullah SAW. Jadi itu bangunan masjid. Yang dibangun bangunan masjid. Pertanyaannya ada apa dengan masjid? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu urgensi dibangunnya masjid itu masjid sebagai sarana ibadah, di mana masjid menjadi benteng kekuatan umat, menopang ibadah, menopang akidah kaum muslimin. Karena ini pada akhirnya menjadi kekuatan yang paling diandalkan di dalam Islam, kekuatan akidah. Di masjid juga ada kuatul jamaah, di mana orang berkumpul satu dengan yang lainnya, saling menyapa, saling menguatkan satu atas yang lain, sehingga ukhuwah, persatuan umat terpelihara, persatuan umat terjaga. Kuatul jamaah ada di masjid. Dan itu menjadi pondasi dasar kekuatan umat di Madinah. Kuatul akidah dan kuatul jamaah, kekuatan berjamaah, persatuan itu ada di masjid. Itu ringkasnya itu. Tapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, Rasulullah SAW bangun masjid di Madinah dan sahabat-sahabat itu bangun masjid. Setiap menaklukkan satu kota bangun masjid, satu kota bangun masjid, itu ada sebenarnya ada pesan peradaban, ada pesan peradaban yang ingin disampaikan oleh kaum muslimin kepada daerah-daerah yang ditaklukkan. Di masjid ada peradaban Islam. Sehingga seolah-olah kaum muslimin itu ngomongnya begini, saya datang bukan sekedar datang, tapi saya datang, kami datang membawa peradaban baru, membawa peradaban baru. Dan peradaban itu ada di masjid, miniaturnya ada di masjid, gitu. Sehingga daerah-daerah yang ditaklukkan nggak usah takut. Kehadiran kaum muslimin itu bawa peradaban baru yang memberikan kesejahteraan bagi mereka. Jadi ini mendasar, setiap datang bikin masjid, di situ ada pesan yang kuat bahwa kami datang bukan sekedar datang, kami datang bukan penjajah, tapi kami datang membawa peradaban baru, peradaban yang memberikan kesejahteraan buat kalian. Istimewa. Apa pesan peradaban yang ada di masjid? Di masjid ada pesan peradaban, ada. Di mana di masjid itulah banyak nilai-nilai peradaban dibangun. Yang harusnya peradaban Islam berangkat dari peradaban masjid. Apa yang bisa kita lihat dari masjid? Yang pertama, bahwa masjid dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diagungkan di sana kecuali Allah. Masuk masjid orang ngagungin Allah, nggak ada yang lain. Yang lain nggak ada yang diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan ini kuat banget gitu dalam peradaban Islam, di mana peradaban Islam dibangun di dasar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang turun dan juga yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang disebut nama Allah. Maka semua sistem peradaban Islam bermuara pada semangat ibadah. Semua peradaban Islam bermuara kepada pengagungan Allah. Peradaban Islam, sistem peradaban Islam semuanya bermuara pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonominya berbasis
masjid datang, orang datang ke masjid untuk ibadah. Peradaban Islam hadir dalam semangat ibadah, jauh dari hiruk-pikuk dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala fasilitasnya. Nggak ketemu. Pemimpin Islam amat sangat sederhana, nggak pernah ketemu. Pemimpin Islam di awal-awal perintis sahabat Rasulullah SAW nggak ketemu hidup dalam kemewahan, nggak ada. Karena semangatnya ibadah, mau jadi pejabat atau nggak jadi pejabat sama aja, nggak penting. Makanya jabatan nggak jadi rebutan. Di zaman Rasulullah jabatan nggak jadi rebutan. Kenapa? Mau jadi pejabat, nggak mau jadi pejabat, mereka beribadah kepada Allah. Nggak ada bedanya. Pejabat beribadah, yang nggak pejabat juga beribadah. Makanya jabatan nggak jadi rebutan, sama sekali nggak jadi rebutan. Maka sebagian yang lain malah menghindari jabatan. Kenapa? Karena itu beban amanah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semangat ubudiyah. Jadi nggak ada kisruh ribut-ribut jabatan, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena jadi pejabat juga mengaktualisasikan dirinya untuk ibadah, jabatan untuk ibadah, untuk mengabdi kepada umat. Yang jadi umat, yang bukan jadi pejabat juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selaras gitu antara yang jadi pejabat dengan yang bukan pejabat, yang dipimpin dengan yang mimpin, itu selaras gitu. Mereka melakukan itu dengan semangat ubudiyah, dan itu ada di masjid, di mana masjid menjadi simbol ubudiyah. Peradaban Islam dibangun di dasar ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pesannya. Dan itu harus sampai itu penduduk Madinah. Orang Madinah harus tangkap tuh pesan itu. Maka Rasulullah bikin masjid. Itu yang pertama, bahwa peradaban Islam dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah, dan itu ada di masjid. Yang kedua, di masjid itu manusia sama di hadapan Allah. Yang pejabat, nggak pejabat, itu sujud bareng, ditaruh kepala di tempat yang sama, di sejadah yang sama, di karpet yang sama, gitu. Nggak ada yang lebih. Gitu. Kalau pejabat datang belakangan, di belakang duduknya. Gitu. Orang miskin datang duluan di depan. Gitu. Duduk rata sama, nggak ada yang lebih tinggi. Itu di masjid. Lalu apa korelasinya dengan peradaban Islam? Peradaban Islam ditegakkan di dasar keadilan. Peradaban Islam ditegakkan di dasar persamaan, semua orang sama. Gitu. Ini istimewa memang akhirnya. Berarti mau kaya, mau miskin, mau pejabat, bukan pejabat, sama di hadapan Allah. Yang lebih menunjukkan mulia dan tidak mulianya bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, tapi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Peradaban Islam dibangun di dasar itu. Gitu. Jadi nggak ada merasa pejabat lebih mulia, nggak ada. Pemimpin jadi merasa lebih mulia daripada yang dipimpin, nggak ada. Karena pemimpin nggak jadi pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin. Jadi dia punya ketergantungan dengan yang dipimpin. Karena dia seorang pemimpin nggak mungkin sombong karena dia terikat dengan orang yang dipimpinnya. Gitu. Jadi saling mengisi satu atas yang lain dan sama di depan hukum. Asasnya keadilan, asasnya bersama, nggak ada beda. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib, itu Ali yang jadi khalifah, itu harus ribut sama orang Yahudi. Kenapa? Karena Ali kehilangan baju perangnya. Baru baju perang itu hilang. Ternyata begitu lagi jalan-jalan, baju perangnya dipakai sama orang Yahudi. Kata Ali, itu baju saya. Gitu. Kata orang Yahudi, enggak, ini baju saya. Kata Ali, ini baju saya. Apa buktinya? Oh gitu. Akhirnya bersengketa. Khalifah bersengketa dengan orang kafir, orang Yahudi, bukan orang Muslim, orang kafir. Padahal Ali khalifah Allah. Bersengketa sampai pada
masuk peradilan, masuk persidangan, masuk peradilan. Khalifah masuk peradilan. Lawannya siapa? Orang Yahudi. Gara-gara baju perang. Terjadi persidangan yang sengit, yang hangat, sampai pada kesimpulan hakim memutuskan baju perang ini milik orang Yahudi. Tuh, khalifah jatuh, khalifah kalah di situ. Itu khalifah, bukan muslim biasa. Khalifah kalah di persidangan. Yang jadi lawannya orang Yahudi. Padahal pemerintahan waktu itu pemerintahan Islam. Yang jadi masalahnya khalifah. Ali harus menerima keputusan itu karena Ali tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa baju perang itu miliknya. Karena keputusan hakim baju perang itu milik Yahudi. Yahudi dimenangi, nggak ada urusan sama khalifah. Ali menerima, walaupun dia khalifah, terima. Sampai selesai persidangan, orang Yahudi nuraninya masih main. Dia kasihan sama Ali. Dia kasihan sama Ali. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu itu bukan bajunya, itu bukan baju besi dia. Orang Yahudi tahu itu punya milik Ali. Baju besi ini milik Ali. Cuma Ali kalah di persidangan. Akhirnya di luar persidangan, Yahudi ini ngampiri Ali bin Abi Thalib. Kata Yahudi ini, ya Ali, sebenarnya baju besi ini memang milikku. Dicopot, dilepas, dikasih ke Ali. Ini nggak ketemu nih. Gitu. Sampai Yahudi ini begitu simpatinya dengan khalifah, sampai dia di luar sidang kalah. Ternyata dia memang harus yakini bahwa baju besi itu milik Ali. Itu peradaban Islam. Gitu. Bayangkan ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, itu kan banyak orang Arab, orang Mekah yang masuk Islam, mu'alaf. Banyak bangsawan Quraisy yang masuk Islam mu'alaf. Satu saat ada anaknya pejabat, ada anaknya bangsawan mencuri dalam Islam hukumnya potong tangan. Cuma tradisi di orang Quraisy, kalau anak pejabat itu nggak kena hukuman. Masa anak pejabat dihukum? Kalau orang rakyat biasa, rakyat jelata memang harus dihukum. Tapi kalau pejabat nggak harus dihukum gitu. Makanya kita sering menanya dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tapi kalau ke bawah tajam. Kalau ke bawah ditegakkan setegak-tegaknya, kalau ke bawah nggak kepakai dihukum. Itu yang terjadi. Nah orang Quraisy, bangsawan Quraisy merasa, oh ini anak bangsawan, nggak mungkin. Tradisi di Quraisy bangsawan tuh nggak kesentuh hukum, nggak kesentuh. Tapi ini kan udah Islam. Sekarang siapa yang mau minta dispensasi agar anak bangsawan ini tidak dipotong tangannya? Kenapa? Karena mintanya ke Rasulullah. Pertanyaannya siapa yang berani ngomong Nabi minta dispensasi? Gak ada yang berani. Akhirnya bangsawan Quraisy pasang busuk ketemu ada orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dengan harapan kalau orang yang dicintai ngomong nanti hati Nabi jadi luluh, pasti Nabi akan memenuhi apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Siapa orang itu? Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritsah. Ini disayang oleh Rasulullah SAW. Karena pernah satu riwayat Rasulullah SAW mangkuk di paha satu Usaid, satunya Usamah bin Zaid. Dipeluk sama Nabi, kata Rasulullah, aku menyayangi mereka. Itu diabadikan banget oleh sahabat. Sehingga Usamah ini orang yang paling cintai oleh Rasulullah SAW. Minta ke Usamah, agar Usamah minta dispensasi ke Rasulullah. Usamah mau, Usamah mau minta dispensasi, datang ke Rasulullah, minta agar anak ini tidak dipotong tangannya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW marah. Ini yang kemudian terkenal, lau Fatimah binti Muhammadin, kalau sekiranya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Itu peradaban Islam, semuanya sama di mata hukum. Asasnya persamaan, asasnya keadilan. Itu ada di masjid itu. Dan itu
sampai keluar gitu. Bahwa peradaban Islam dibangun di dasar persamaan dan keadilan. Itu pesannya. Dua. Yang ketiga, orang masuk ke masjid itu niatnya ibadah kepada Allah. Melepas semua atribut kelompok, atribut partai, atribut apa semua, bajunya juga lepas semua. Masuk ke masjid sebagai hamba Allah. Gak lebih satu atas yang lain. Semuanya rukuk, sujud sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melepas semua pakaian duniawi, bersatu utuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid. Kalau ada masjid dan tiba-tiba datang yang kelompok ini ngumpulin di sini, yang kelompok ini ngumpulin di sini, nggak ada. Begitu imam begitu khomat buat kawati sholat, rapat semua, satu baris, nggak lihat lagi itu siapa. Kita juga nggak lihat lagi. Kita hadir sebagai hamba Allah. Itu masjid. Maka sistem peradaban Islam berangkat dari kepedulian, semangat persatuan, menjaga soliditas umat. Gak ada bentrok-bentrok, pecah sana pecah sini, gak ada. Karena dalam Islam perpecahan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Seorang muslim peduli dengan muslim yang lain. Seorang muslim saling mengisi muslim yang lain. Makanya kalau sholat itu menarik, kepedulian yang muncul di sholat. Begitu datang nih, jamaah datang, itu duduknya masing-masing, duduknya masih masing-masing. Satu di sini, satu di sana, satu di sana. Sholat sunnah kan, satu di sana. Tapi begitu komat, itu yang duduk di sini, duduk di sana, rapat, langsung nyusun barisan. Itu gak usah disuruh tuh. Gak ada orang begitu lagi duduk di masjid terus komat dia masih duduk di situ. Kata dia, biar aja komat ntar aja gua. Gak ada. Pasti berdiri dan rapat ngisi barisan. Itu apa? Itu kepedulian. Lalu imam mengatakan sofu fakum, rapat dan luruskan barisan. Apa yang terjadi? Semua kita langsung lihat kanan kiri rapat dan semua kerapatin. Semua merapikan. Itu kepedulian. Begitu takbir tuh imam, ada kayak takbir duluan? Gak ada, nunggu imam. Begitu imam takbir, kita takbir. Gak ada yang mengatakan imam takbir tergosip terbelakangan duluan. Gak ada. Imam takbir langsung jamaah takbir. Kepedulian. Bahkan ketika imam salah, diingatkan subhanallah. Itu kepedulian. Begitu rukuk, imam rukuk. Gak ada imam rukuk terus berdiri aja. Biar aja itu sih urusan imam, kita sih masih berdiri. Gak ada imam rukuk, itidal sampai salam lengkap, rinci sedemikian. Itu kepedulian. Umat Islam, peradaban Islam dibangun di dasar saling menguatkan satu atas yang lain. Gak ada yang lebih satu atas yang lain. Yang kuat pasti butuh dengan yang gak kuat. Yang kaya pasti butuh dengan yang miskin. Sehingga yang kaya jadi gak usah merasa kaya, yang miskin juga jangan jadi rendah. Kenapa? Kemuliaan bukan karena atau miskin, tapi karena takwa. Peradaban Islam itu dibangun sedemikian rupa. Indah memang. Kepedulian. Makanya kalau ada orang yang rajin sholat jamaah, tapi begitu pulang ribut pulang sama tetangganya, itu ada yang salah tuh. Ada yang salah. Karena harusnya akur sama tetangga. Karena sholat itu ngajarin kita peduli. Gitu. Sama sesama muslim ribut mulu, sama saudaranya ribut mulu. Gitu. Padahal sholat itu ngajarin kita peduli, care. Gitu. Saling mengisi, saling menyempurnakan. Saf itu saling menyempurnakan. Belum diisi saf 2 sebelum saf 1 penuh, kan begitu. Saling menyempurnakan. Sedemikian rupa. Makanya imam juga harus perhatiin kalau ada yang kosong, ada yang rapatin. Semuanya peduli. Islam dibangun dengan dasar saling mengisi, saling menguatkan satu atas yang lainnya. Makanya masyarakat Islam
solid, nggak mudah diprovokasi, nggak mudah dia berlomba. Kenapa? Sholatnya ngajarin dia begitu. Sholat itu ngajarin dia begitu untuk solid, nggak mudah diprovokasi. Harusnya musuh-musuh Islam itu tahu memprovokasi umat itu susah. Kenapa? Karena umat Islam itu solid. Ada imam, ada pemimpin, pemimpinnya ditaatin, ada makmum yang siap dengan pinannya, antara makmum dengan makmum saling peduli satu atas yang lainnya. Oh, luar biasa. Gak bakal, gak kepake fitnah, provokasi, gibah, itu gak ada tempat lah. Di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat Islam, gibah, fitnah, gak ada tempat harusnya. Kenapa? Karena itu tersimbol dalam sholat yang setiap hari dia lakukan. Di situ peradaban Islam dibangun. Dan yang berikutnya adalah pemimpin di masjid, imam itu bukan yang kaya. Gitu. Yang kaya jadi imam nggak ada. Imam bukan karena kayanya. Imam bukan karena pengikutnya banyak. Jadi imam kenapa pengikutnya banyak? Jadi imam kan? Kagak, bukan karena pengikutnya banyak, bukan karena harta yang banyak, bukan karena jabatan yang tinggi, lalu kemudian dia jadi imam masjid. Bukan. Imam masjid diangkat karena kepahaman dia tentang agama. Mau pengikutnya banyak kayak sedikit kayak, mau kaya kayak, miskin kayak, jabat atau nggak pejabat, dia jadi imam, dia jadi pemimpin. Nah kalau ini ditarik ke peradaban Islam, pemimpin dalam Islam bukan yang paling kaya. Gitu. Kalau kita kan di sistem hari ini kalau nggak kaya jangan mimpi jadi pemimpin. Kenapa? Karena untuk jadi pemimpin kosnya gede, harus kaya. Bukan harus baik, bukan harus kaya. Kalau baik doang nggak cukup, nggak bisa. Gitu. Di dalam Islam yang jadi pemimpin yang terbaik dari umat. Maka yang muncul Abu Bakar As-Siddiq, yang muncul Umar bin Khattab, orang-orang terbaik, faqih terhadap agamanya, faham terhadap agamanya, tinggi akhlaknya, luhur budi pekertinya, alim. Itu pemimpin. Kalau pemimpin kayak begini, dia akan amanah, dia nggak akan zalim dengan rakyatnya. Makanya Umar itu belum tidur sebelum rakyatnya tidur, belum makan kenyang sebelum rakyatnya makan. Kepedulian itu demikian. Itu peradaban Islam. Pemimpin bukan karena yang paling kaya, bukan yang paling banyak pengikutnya, tapi yang paling paham tentang agama. Seperti imam di masjid, bukan karena yang paling kaya jadi imam, bukan karena banyak pengikutnya, tapi dia paling alim dan paling bagus akhlaknya. Gitu. Peradaban Islam, pemimpin dalam Islam dibangun di dasar itu. Wallahualam, ini kenapa Rasulullah bangun masjid sebagai pilar pertama di Madinah sebelum nanti mempersaudarakan orang-orang Ansor dengan Muhajirin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ciri khasnya berikutnya yang kental dari masjid itu adalah bahwa di masjid orang hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau udah ke masjid itu sholat, ya udah sholat begitu, nggak ada variasi lain. Gitu. Nggak ada variasi lain. Ya bukan nggak boleh, tapi di situ menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Bukan mematikan kreasi, bukan. Tapi di situ emang lahannya untuk tunduk dan patuh. Sholat ya begitu, takbir, rukuk, sujud, iktidal, sujud begitu. Nggak ada urutannya nggak boleh dirubah, urutannya aja nggak boleh dirubah. Jangan merubah gerak, jangan mengubah pola gitu. Urutannya aja nggak boleh berubah. Nggak boleh ada lagi berdiri tiba-tiba sujud, kecuali ada sujud
kepada Allah Subhanahu wa taala itu di masjid. Dan peradaban Islam dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya halal ya halal, haram ya haram. Ukuran halal bukan dari ukuran orang lagi, tapi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Peradaban Islam dibangun di atas dasar ketundukannya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah. Dan itu ada di masjid. Pesan itu harus sampai gitu ke masyarakat. Dia bukan sekedar seremonial. Orang bikin masjid, orang bikin sholat, dan melakukan sholat bukan sekedar seremonial. Tapi ada pesan-pesan peradaban yang harus sampai di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika pasukan Islam datang menaklukkan satu kota, itu dipesankan itu. Kami datang bukan jadi penjajah, tapi kami datang untuk memberikan peradaban baru yang lebih baik kepada kalian. Itu mesti. Tapi ini poin yang pertama, kita Rasulullah SAW melakukan upaya strategi ketika Rasulullah tiba di Madinah. Sebelumnya Rasulullah juga melakukan syariah itu ekspedisi militer kecil-kecilan. Kalau Ghazwah itu perang besar, kalau syariah itu ekspedisi kecil 10-20 orang. Begitu tiba di Madinah, selain bikin masjid, Nabi disir kota Madinah. Dibikin 10 orang, 20 orang, tim-tim kecil, pasukan kecil untuk disir kota Madinah, keluar kota Madinah. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada infiltrasi dari orang Makkah, tidak ada mata-mata masuk ke Makkah. Yang kedua, untuk melatih naluri bertahan sahabat, karena mungkin aja orang Quraisy akan menyerang Madinah, sehingga Rasulullah mengasah daya pertahanan sahabat itu dengan melatih mereka untuk turun ke medan perang dalam kelompok-kelompok kecil. Diganti-ganti, pemimpinnya diganti untuk melihat potensi pemimpin yang ada di kalangan sahabat. Itu melakukan syariah sedemikian rupa. Maka nanti ketika lagi syariah ada kafilah dagang Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Maka akhirnya dicegat oleh Rasulullah, itu yang kemudian terjadi perang Badar. Jadi sebenarnya syariah itu aktivitas rutin yang dilakukan oleh Nabi untuk menjaga Madinah. Ekspedisi kecil-kecilan disir kota Madinah untuk menjaga Madinah dari infiltrasi musuh. Dan satu kita sampaikan membangun masjid. Nanti pertemuan berikutnya kita lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan saudara Muhajirin dan bagaimana strategisnya piagam Madinah untuk keberlangsungan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Tapi sampai sini, kalau ada yang mau sharing, mau berbagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau bertanya dan agak bingung gitu. Kalau kita dengarkan selama dari Ustadz tentang Islam yang dibangun oleh Rasulullah, begitu indah, begitu menyamankan hati, sejuk rasanya hati kita ini dan damai rasanya otak kita ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam, agama Islam, ya kan, mengikuti sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, tapi pada aplikasi kelakuannya tidak seperti itu. Misalnya contohnya, kalau kita anggap perang Israel dengan Palestina perang agama, kenapa tidak semua orang Islam ikut membantu Palestina? Arab misalnya, ya kan, Mesir misalnya, atau Iran, tetangga-tetangga yang dekat yang merasa beragama Islam, kenapa enggak dia bantu Palestina melawan Zionis Israel?
yang ya kan? Kalau kita lihat orang Korea tidak beragama Islam, tapi dia takut melakukan yang bukan haknya. Kalau kita lihat Cina, kebanyakan tidak beragama Islam, tapi tidak takut melakukan yang bukan haknya. Tapi orang Indonesia nih, yang 87% beragama Islam, yang para pejabatnya pasti sedikit banyaknya apakah itu melakukan kesewenang-wenangan kepada bawahannya, atau melakukan korupsi masalah waktunya, atau mempergunakan hak orang lain untuk dirinya. Ini letak salahnya di mana? Saya ingin bertanya nih pada Ustaz, apakah para muballigh, para penceramah, para ustaz-ustazah, kiai-kiai tidak menyampaikan ini kepada mereka? Terus yang ketiga, kita kan ingin bergaul dengan orang baik, kita ingin menentukan anak kita kepada pesantren-pesantren yang baik. Tapi kalau kita lihat, kita baca di berita, kita lihat di TV, kenapa para ustaznya tega melakukan perselingkuhan terhadap santriwatinya? Dan ini kalau dibongkar banyak banget, Ustaz. Sebenarnya apa yang ada di dada mereka yang mengaku dirinya Islam itu? Terima kasih. Bila itu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi apa yang disampaikan ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita semua. Cuma emang keprihatinan nggak boleh berhenti sekedar keprihatinan. Harusnya ada langkah-langkah yang dibangun sedemikian rupa untuk mengurangi tingkat penyimpangan yang ada. Kalau ini dianggap sebuah penyimpangan. Cuma kalau kita lihat dari sini, kita harus lihat paling tidak beberapa sisi. Yang pertama, sebab terjadinya fenomena ini. Ini fenomena yang banyak di belahan dunia, bukan di kita doang, gitu. Bahkan sampai ada yang membanding-bandingkan gitu. Negara-negara barat gitu, ahlaknya masih bagus. Di Islam, yang katanya Islam adalah ahlaknya pada jelek gitu. Katanya itu bukan berarti gak ada hubungan sama iman gitu, gak ada hubungan sama iman. Di Eropa masih bagus ahlaknya, sementara di Islam katanya punya iman, ahlaknya malah buruk gitu. Sehingga akhirnya imannya dibuang, gak perlu pakai iman memang gitu. Ini kesimpulan yang fatal akibatnya. Tapi kalau kita lihat krisis-krisis yang terjadi, ini kan bukan 1-2 tahun, melalui udah panjang. Sejak jatuhnya khilafah Islamiyah 1924, itu memang akhirnya Islam terkotak-kotak sedemikian rupa di negara-negara bagian. Paham-paham nasionalisme itu menggeliat sedemikian rupa sehingga menjadi paham setiap negara. Dari situ kemudian seorang Indonesia nggak peduli dengan seorang Muslim yang ada di Malaysia, seorang Muslim yang ada di Vietnam nggak peduli dengan seorang Muslim di Singapura dan sebagainya. Sedemikian rupa tersekat-sekat menjadi bagian-bagian sempit, bagian-bagian kecil. Itu bagian dari konspirasi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, perpecahan melanda umat di sedemikian rupa, sehingga upaya-upaya membangun kembali persatuan umat yang selalu gagal sampai hari ini itu belum terwujud. Karenanya praktis sebenarnya kaum muslimin terjajah, baik terjajah secara agama, moralitas, terjajah secara negeri, gitu, oleh kebijakan sistem kafir. Orang kafirnya nggak kelihatan, tapi sistem kafirnya nggak jalan, gitu. Ekonomi kita terjajah dengan sistem ekonomi kafir, yang ada riba lagi. Pendidikan kita juga terjajah. Orang kafirnya nggak ada, sistem kafirnya jalan. Yang ada melahirkan orang-orang pintar, tapi nggak ada adabnya. Pintar, cerdas, anak-anaknya, tapi nggak punya adab, nggak punya etika, gitu. Nggak kenal sopan santun, gitu.
muncul politik itu menyisakan kebencian, permusuhan satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Membuat permusuhan sesama anak bangsa sedemikian rupa. Jadi menyisakan masalah-masalah yang luar biasa gitu, sistem kekufuran. Dan itu nggak bisa diabaikan. Sehingga kenapa kemudian kaum muslimin jadi kayaknya kalau dari masjid kayak Islam banget, begitu keluar masjid kayaknya nggak Islam banget. Padahal baru keluar masjid, gitu. Jadi kayak ada pemisahan yang sedemikian rupa. Islam cuma ada di masjid, di luar masjid ya nggak ada Islam. Gitu. Makanya jadi pegawai, ya harus lagu-lagunya di pegawai. Yang jadi pedagang, curang sana curang sini, ya udah lagu-lagunya di pedagang. Tapi begitu ke masjid, dia jadi orang yang taat. Begitu keluar masjid, udah habis. Kan itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita kehilangan tokoh, kita kehilangan guru, kita kehilangan uswah, kita kehilangan hukum yang harus menjaga umat ini tetap pada dirinya. Yang terjadi semuanya kacau. Ustaz nggak punya wewenang, nggak ada wewenang. Ustaz cuma ngasih tahu, kalau mau syukur, kalau nggak bisa. Nggak bisa maksa. Lebih pada nurani, lebih pada hati. Kalau berakhir hati ya susah. Makanannya haram, pakaiannya haram, hatinya bergerak kalau gerak. Jadi kompleks dulu. Setelah jatuhnya 1924, khilafah Islamiyah, kaum muslimin praktis terjajah dari segi moralitas, dari segi mental, dari segi negara. Itu semua terjajah, terputasi. Nah, orang terjajah gimana? Orang terjajah akan ngikutin yang jajah, gaya hidupnya ngikutin yang jajah, pola hidupnya, gayanya semua ngikutin yang jajah. Ya dia terjajah, yang ngikutin yang jajah, dan itu yang terjadi. Jadi ini bukan sebenarnya bukan tiba-tiba kayak begini umat, enggak, tapi ini udah berlalu panjang gitu. Dan Rasulullah disyaratkan, kata Rasulullah, nanti umat ini akan mengikuti satu kaum, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, gitu. Bahkan kalau kaum itu masuk lubang biawak, kaum muslimin juga akan masuk lubang biawak. Jadi loyal banget gitu sama kaum ini. Makanya kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaum itu siapa? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan al-Yahud wal Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Itu kata Nabi, selangkah demi selangkah. Kita udah berapa ribu langkah ngikutin mereka. Udah berjuta langkah kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jadi kayak begini hasilnya. Sistem peradaban hancur sehancur-hancur. Sistem ekonomi Islam hari ini nggak ada. Ujung-ujungnya riba. Bicara pendidikan. Kita prihatin. Anak-anak kita pintar S2, S3, bicara adab jauh. Iblis itu alim. Cuma kurangnya dari iblis karena nggak ada adabnya, nggak punya etika. Gitu. Kononnya nih, kan dia nggak mau sujud sama Adam. Itu kesalahannya, nggak ada sombong. Kononnya di satu cerita, iblis mau tobat kepada Allah. Cuma dia malu ngomongnya sama Allah. Dia datang ke Nabi Musa. Tolong disampaikan Nabi Musa, iblis mau tobat. Senang Allah senang. Iblis mau tobat. Cuma masalahnya harus diselesaikan dulu. Apa? Sujud sama Adam, itu masalahnya. Jadi kalau mau tobat, ya sujud dulu sama Adam, baru selesai tobatnya. Tapi apa kata iblis? Ya, waktu Adam masih hidup aja gua gak sujud, apalagi Adam udah mati. Kan Nabi Musa berarti Adam sudah wafat, sudah meninggal. Kata iblis, Adam masih hidup aja saya gak mau sujud, apalagi Adam sudah dikubur. Artinya apa? Sombong aja, tetap aja sombong. Gak beranjak dari situ. Mentalitas begini gak bisa dibendung. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang ada bukan berbasis pada ibadah, pada tauhid. Jadi ini kompleksitas kayak begini dulu, udah sampai pada puncaknya. Maka melahirkan keprihatinan demi keprihatinan. Saya ingin solusi yang harus kita lakukan. Iya. Minimal kita coba dulu di Benar. Jadi kita tidak bisa bicara mau jauh kemana-mana. Iya. Tapi kita coba dulu di sini gini.
Iya, benar. Nah, tadi saya ngambil sebabnya dulu. Jadi jangan dilihat bahwa ini tiba-tiba jadi, bukan. Ini sejarahnya panjang. Jadi makanya saya berangkat dari 1924 karena terjadi bukan di masjid ini, tapi di seluruh dunia. Makanya kemudian akhirnya kita berpikir, kalau sudah begini apa yang harus kita lakukan? Benar kata Pak Haji, kita nggak usah ngomong kemana-mana. Mari kita mulai dari masjid ini. Gitu. Mari mulai dari masjid ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang sudah dibangun di banyak masjid hari ini itu tetap menjadi inspirasi buat kita. Di Jogja, di mana-mana itu tetap menjadi inspirasi. Tapi pada akhirnya realitanya akan tergantung dengan apa yang kita punya hari ini di masjid ini. Maka ada dua hal yang harus kita bangun. Yang pertama, ngajak orang untuk ke masjid. Ini bukan kerjaan mudah, karena ternyata yang datang ke masjid akhirnya dia lagi setiap tahun nggak ada pertumbuhan yang signifikan. Padahal untuk menghadirkan orang ke masjid itu akan sangat berpengaruh terhadap realita kehidupan di masyarakat kita. Makin banyak orang datang ke masjid, makin memungkinkan suasana keislaman itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Makin sedikit orang ada di masjid, makin sulit untuk mencari realita kehidupan berislami itu. Maka yang pertama harusnya setiap kita partisipasi untuk hadir di masjid. Belum bicara isi, tapi hadirkan. Yang seorang suami ajak istrinya ke masjid, yang seorang ayah ajak anak-anaknya ke masjid, gitu. Itu semuanya harus terlibat dalam aktivitas membangun masjid. Saya sering cerita, kalau kita bawa satu orang setahun aja, nggak usah banyak-banyak, satu orang bawa satu, terserah suaminya kayak istrinya kayak pembantunya kayak tetangganya kayak siapa aja, satu tahun satu orang bawa. Jadi kalau ini ada sekitar 30-40 orang, tahun depan kita ada 100 orang kumpul di sini. Kalau satu orang bawa satu, dipepet aja tuh satu tuh, dijagain terus, ajak ke masjid. Itu real tuh, bisa sebenarnya kita kerjain. Setahun cuma satu. Tahun depan kita akan kumpul 100 orang, gak usah pakai undangan. Kalau udah 100 orang, satu tahun kemudian satu orang diajak untuk bawa satu lagi. Terserah siapa aja, satu orang terserah, mau anak kan mau siapa aja, pokoknya satu aja ke masjid. Maka tahun depan kita tahun 2 tahun lagi 200 orang. Satu aja, satu tahun satu. Ini kerjaan sebenarnya bukan kerjaan ringan, tapi karena ringan akhirnya kita tinggalin. Seolah-olah tidak terlalu berarti. Tabungan itu ada prinsip sedikit-sedikit. Jadi bukit. Gitu kan ada ungkapan itu. Tapi kita nggak suka pakai itu karena kita sering instan aja langsung banyak itu. Nggak bisa. Kalau program mesin ada itu aja, saya pikir subuh bisa kayak Jumat. Lalu imam udah berapa tahun? Itu aja kalau 1 tahun nambah satu, setiap orang bawa satu ke masjid. Entah bapaknya, kakeknya, neneknya, siapa nih bawa satu. Itu luar biasa. Jadi membangun semangat itu bisa kita lakukan sebenarnya. Terutama petinggi-petingginya, Pak RT, Pak RW, atau pejabat yang ada di sini, dia harus jadi uswah, gitu. Kalau RT-nya ke masjid, warganya ke masjid, gitu. Pak RT-nya masjid. Kalau RT-nya ke masjid, Pak RT-nya ke masjid. Jadi di beberapa perusahaan saya perhatikan di Garuda umpamanya, itu pejabatnya kalau sholat Jumat sampai pengajian jam 1 itu nggak keluar dari masjid. Dia datang di saat pertama, ada yang keluar dari masjid pegawainya, kagak ada yang keluar dari masjid. Kenapa? Karena pejabatnya ada di masjid semua. Gitu. Jadi ini sangat berpengaruh gitu di bangun masyarakat Islam. Yang kedua, baru mengisi masjid dengan hal-hal yang bisa
itu tuh akan sangat makmur masjid, akan sangat dinamis. Kenapa? Karena orang yang terlibat di masjid banyak, akan banyak usulan, akan banyak ide, akan banyak partisipasi, dan itu menjadi awal gitu, untuk membangun sebuah peradaban. Kecil sih emang satu masjid Nurul Iman, tapi kalau itu dilakukan oleh masjid-masjid yang lain, wah itu luar biasa. Jadi apa yang sudah dibangun hari ini sudah bagus. Saya tidak mengatakan nggak bagus, tapi mungkin akhirnya kita harus lebih memanage lebih detail, keukur. Tahun ini bisa begini, tahun kedua bisa begini. Jadi pengurus masjid yang diangkat baru ini harus mengukur tiap tahun harus ada perubahan yang signifikan. Tahun ini harus begini, tahun ini harus begini, tahun ini harus begini. Kayak banyak departemen katanya, kayak banyak dinas katanya. Itu semua setiap tahun akan ada pertumbuhan dan itu akan jadi evaluasi. Kalau nggak ada target, apa yang mau dievaluasi? Nggak ada dievaluasi kalau nggak ada target. Jadi itu yang harusnya di-manage secara lebih maksimal. Kita nggak usah kayak Jogokarian, kita nggak usah harus kayak apa, nggak usah. Kita, masyarakat kita beda dengan masyarakat yang lain. Nah, itu yang harus dikelola. Saya pikir kalau setiap masjid mau konsen mikirin masjid, saya bukan nggak mengatakan nggak konsen, tapi sekali lagi konsennya lebih termanage. Saya hari ini Masjid Nurul Iman ini menarik, anak-anak muda yang turun. Diberi berapa masjid, nggak kelihatan anak mudanya. Nggak kelihatan anak muda. Hari ini kita lihat di Masjid Nurul Iman udah berperan anak-anak muda. Itu hal yang positif. Saya pikir ini aja diterusin, dimaksimalin, dipertajam, dan dilibatkan banyak pihak untuk terlibat di masjid. Masjid jadi fokus, masjid jadi konsentrasi. Nanti semua aktivitas akan berubah di masjid. Kalau itu terjadi, saya yakin peradaban itu akan lahir kembali, walaupun dalam skala yang kecil. PDK, walau wajib gambaran aja, bukan jawaban, ini sekedar gambaran. Karena apa yang sudah dilakukan sudah baik. Bukan gak baik, sudah lebih baik. Cuma tinggal di manage, fokus, terukur. Ada yang lain? Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar kajian dengan penuh ilmu dan hikmah dari penyampaian guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Iwan Santoso Fidahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau ajarkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rangkaian acara kajian duha pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah sampaikan menjadi berkah untuk kita semua dan untuk Ustaz. Jazakallahu khairan. Jika ingin meninggalkan tempat dipersilakan, karena setelah ini akan ada acara pembukaan dari remaja Masjid Nurul Iman, Preman Nuri, acara Pekan Raya Islami Masjid Nurul Iman. Sebuah agenda yang tidak hanya menginspirasi tapi juga insya Allah akan mempererat kita semua. Sebelumnya saya izin undur diri karena yang akan memberikan MC ada rekan saya Amri dan Nabila. Kepada Amri dan Nabila dipersilakan.